Nih. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat datang malam hari ini. Untuk malam ini kita akan mempelajari ulang bagi yang sudah dan yang belum kita mengawali pembelajaran untuk 50 website ya, 50 website yang dimana biasa kita menyebutnya dengan eh, program Quickly atau quickly.com ya. Itu nanti yang harus kita bahas. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya minta tolong cek dulu. Saya lupa tadi ngecek sound. Minta tolong suara saya masuk bagus atau tidak, Bapak Ibu. Bagus, jelas. Oke, terima kasih Pak Ali ya. Terima kasih Pak ya. Nah, kita langsung aja ya. Karena kalau saya kan biasanya tidak apa, tidak banyak kata pengantar, langsung ke teknis saja gitu. Jadi sesuai dengan undangan kita, hari ini kita belajar tentang Crixly dan teman-temannya. Ya, Crixly itu bagian daripada 50 website yang akan kita gunakan dalam melakukan posting produk. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa harus kita memposting produk itu di 50 website? Itu pertanyaannya seperti itu. Itu tujuannya adalah bahwa kita akan eh, melakukan dominasi ya, melakukan dominasi di Google. Yang artinya nanti pada saat orang searching ya, saat orang searching sesuatu, katakanlah itu produk, baik itu produk jasa maupun fisik, harapannya kita ada di halaman satu, di antara 50 website, itu ada di halaman satu, halaman 2, halaman 3, halaman 4 gitu ya. Jadi semua halaman itu kita ada. Tujuannya seperti itu. Yang artinya bahwa kita akan selalu mendominasi di Google ya agar pada saat kadang-kadang kan suka para pengguna Google pencari di Google kan suka dia scroll gitu ya kadang walaupun dia sudah lihat halaman satu kadang juga dia pengen lihat juga halaman duanya ada nggak halaman tiga gitu ya. Nah, kalau seandainya kita hanya mau punya satu website dan katakanlah benar kita ada di halaman satu tapi begitu di scroll ya di scroll ke atas udah harapan kita udah lewat ya. Nah, dengan 50 website ini tujuannya tadi kita akan selalu ada di setiap halaman. Jadi kalaupun dia scroll gitu, kita tetap ada di antara 50 website yang kita punya itu tetap ada. Nah, bagaimana cara melakukan postingan seperti itu ya? Bagaimana cara melakukan postingan seperti itu? Itu kita lakukan dengan cara sekali memposting otomatis di bukan otomatis ya, apa bahasanya? Sekali kita mau posting di di satu website, terus kita posting lagi di website berikutnya sampai 50 kali, dan itu kita menggunakan produk yang sama, ya, atau dengan menggunakan keyword yang sama. Contohnya kita buat eh, keywordnya rental komputer terbaik di Bandung, gitu ya. Nah, di 50 website itu kita gunakan itu semua keywordnya. 50 website itu kita gunakan semua keywordnya. Nah, kenapa harus semuanya kita? Jadi satu keyword untuk 50 website. Nah, tujuannya itu jelas tadi. Tujuannya agar supaya pada saat orang mencari, pada saat orang mencari eh, rental komputer terbaik di Bandung, nah di antara 50 website yang kita punya itu muncul di semua halaman di Google, ya. Tujuannya seperti itu. Oke. Baik, saya coba buka dulu seperti apa sih sebenarnya model Quickly. Ya, kita coba lihat Quickly kita seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ngetikkan aja Quickly ya. Pak ini Q ya, Quickly.com. Nah,
Crickly.com ini adalah sebuah portal, ya, sebuah portal di mana eh, yang pemilik portal ini adalah kami dari Titik Terang Kreatif dan Bapak Ibu dipersilakan untuk melakukan jualan, ya, atau memposting produknya ke dalam portal kami, ya. Di sini portal kami itu ada 50, ya. Ada 50, nanti kita coba saya lihat perlihatkan dulu. Nah, 50 itu seperti ini. Eh, nah, portal 50 apa? Portal yang 50 itu adalah ini semua. Ya, nanti di sini ada Crickly, ada Jerbono, ada Dripnix, ada Luxnor, sampai terus ke bawah, sampai nanti terakhir ada dorongan bis ID. Nah, nanti ini saya kopikan ke apa? Saya kopikan ke chatting, ya. Bentar. Nanti Bapak Ibu kalau bisa dikopikan aja, ya. Dikopikan ke Notepad. Biar karena kan habis Zoom nanti ini kan nggak bisa diambil lagi. Jadi dikopikan aja dulu ke Notepad. Ini oh nggak bisa, kebanyakan 1.300 atau Notepadnya aja saya kopikan. Oke nanti deh. Ini satu-satu Fixly. Jadi ini kita pakai gini. Ini ya, yang ini kita buang semua nih. Ini kemarin sudah hapus kok masih muncul ya. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, ini bisa ya. Ini sudah saya kirimkan ke chat nama domain untuk 50 website. Nah, yang pertama yang perlu saya beritahukan, jadi Bapak Ibu yang belum pernah daftar ke Crickly, ya, belum pernah daftar ke Crickly dan website yang lain, caranya gini. Pertama buka Crickly-nya, kemudian ya, ketikan di situ daftar sekarang, ya. Daftar sekarang seperti ini, ya. Kita ambil seperti ini, nanti dibuat di sini slash daftar sekarang. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mau daftar. Nah, di sini nanti pada saat Bapak Ibu daftar, di sini akan diminta agar teman-teman atau Bapak Ibu semua mengisikan nama. Nama ini kita bisa menggunakan nama lengkap, ya. Terus saya pakai ini kebetulan nama ini udah kebanyakan di dalam. Saya pakai nama nama ini deh, nama teman saya aja, Maman gitu ya. Kemudian di sini boleh di yang atas boleh kita menggunakan nama lengkap, ya, Maman Sutarman, ya. Kemudian diminta isikan untuk username. Nah, username ini minimal minimal menggunakan 3 karakter dan jangan ada spasi, ya.
bisa menggunakan karakter dan tidak boleh ada spasi. Contoh saya pakai Maman aja gini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal cek di sini kalau ini warna hijau ya, atau artinya username-nya available ya, masih kosong, masih bisa dipakai, itu masih ya bisa dipakai gitu ya. Nah, ini berarti sudah nama ini bisa kita gunakan. Jika seandainya kita pakai gini, Tony 12 gitu ya. Nah, ini dia sebut bahwa username ini sudah ada ya. Username ini sudah dipakai atau sudah digunakan. Nah, kalau seandainya seperti ini tinggal ini diganti aja. Nah, yang tadi Maman itu masih bisa dipakai. Kemudian setelah itu kita ketikkan passwordnya. Nah, boleh Bapak Ibu sambil kita ini eh, menzoom sini bagi Bapak Ibu yang ada di depan laptop, boleh sambil daftar. Nanti langsung saya eh, apa namanya saya proses gitu ya. Nah, kemudian kita ketikkan passwordnya kalau bisa passwordnya jangan dibuat yang rumit-rumit dulu ya. Jadi dibuat yang gampang diingat aja. Ya katakanlah buat aja tanggal lahir gitu ya, yang gampang diingat. Takutnya besok kalau udah lewat hari ini atau besok udah lupa gitu ya. Jadi saya pakai gini aja deh biar nggak rumit-rumit 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Kalau bisa memang ini sampai dia statusnya dia strong ya, statusnya strong. Nah, baru konfirmasi password lagi sama saya menggunakan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kemudian di sini ada pilihan provinsi, ya, provinsi tempat kita tinggal, tempat Bapak Ibu tinggal. Saya pakai Jawa Barat, kotanya Bekasi. Oke. Nah, kemudian ada lagi alamat email yang valid. Artinya, tolong Bapak Ibu nanti kalau mau buat emailnya pakai email yang masih aktif, ya, masih aktif dan at- atau email yang passwordnya ingat. Kadang-kadang kan emailnya masih aktif tapi passwordnya lupa. Ini agak membingungkan nanti. Karena apa? Tujuannya email ini nanti kalau seandainya Bapak Ibu lupa password kan nanti ada tombol tombol lupa password itu tekan tombol lupa password. Nah, nanti password barunya akan dimasukkan ke email Bapak Ibu. Ya, untuk membuat password baru dimasukkan ke email ini. Ya, makanya artinya kalau menggunakan email gunakan email yang aktif yang bisa dibuka. Oke, kemudian kita isi dengan nomor HP. Nomor HP ini bebas ya. Boleh menggunakan 08 atau menggunakan 628 ya, bebas. Kalau biasanya kan kalau di produk lain di USB harus pakai 62 gitu ya. Nah, di sini tidak harus bisa pakai 628 atau 08 ya, 08 gitu. Nah, setelah ini semua selesai, kita periksa dari awal, kemudian kita tekan tombol register. Nanti setelah ini register, kita dapat ya, notifikasi dari si Kriklinya, aplikasi atau portal Kriklinya yang membuat catatan atau akan membuat catatan tentang apa yang kita register tadi. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita dapat, Bapak Ibu nanti dapat notif seperti ini. Nah, kalau bisa, saya sarankan Bapak Ibu ini tolong dikopikan ke Notepad. Ya, yang ini tolong dikopikan ke Notepad karena apa? Karena di sini ada username yang akan kita gunakan dan password yang akan kita gunakan. Jadi Bapak Ibu kalau lupa password atau username-nya, silakan buka lagi notepad-nya ini yang sudah disimpan. Dan kemudian ada lagi cara menggunakannya seperti apa. Nah, kita pakai seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah ini dapat kita eh, dimohon bagi Bapak Ibu tolong di chat CS kami ya. CS kami di sini sama Mbak Feby. Tolong di chat CS kami yaitu gunanya agar hasil registrasi tadi itu supaya diaktifkan ya. Hasil registrasinya diaktifkan oleh tim kita. Nah, itu yang kita minta dari hasil
register tadi. Oke, baik. Nah, di sini tadi sudah disarankan ya, untuk login ke aplikasi website portal Clicksly bisa langsung klik link di bawah ini ya. Untuk panel admin menggunakan https clicksly.com/panel member ya. Jadi ini boleh Bapak Ibu kopikan ya, kopikan masukkan ke sini ya. clickly.com/panel member. M-nya huruf besar ya. Nah, ini kebetulan saya tadi sudah masuk, saya coba keluar dulu deh. Saya keluar dulu. Nah, nanti kalau kita mengetikkan clickly.com/panel member ya, nanti kita diminta untuk mengisi login dan password atau username dan passwordnya. Nah, tadi saya pakai username-nya adalah Maman ya. Kemudian passwordnya 1234567 8. Kemudian login. Oke. Nah, di sini nanti setelah ini kita isi, nah kuota kita itu baru dikasih satu ya. Kalau kita langsung mengisi ini, kuota dikasih satu, jadi kita hanya bisa posting produknya hanya satu ya. Nah, tapi nanti jika seandainya Bapak Ibu WA si tim CS kita ya, itu diklik tim CS kita, maka nanti si tim CS kita itu akan menambahkan kuotanya ya. Jadi di sini supaya tim CS kita tahu bahwa oh ini sudah daftar, oh si A sudah daftar, oh si B sudah daftar. Nanti dari CS akan memberikan list kepada kita untuk menaikkan kuotanya. Siapa-siapa aja yang harus dinaikkan kuotanya. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau langsung kita pakai gini tadi, ya kuotanya baru satu. Nah, coba setelah itu selesai, baru nanti di apa? Setelah ini baru kita coba bagaimana menambahkan produk. Ya, kita coba satu ini kita pakai aja dulu ya. Kuota satunya kita pakai. Nah, saya mau tanya, ada nggak Bapak Ibu yang sudah mendaftar hari ini? Boleh, kalau ada Bapak Ibu silakan open mic. Kalau ada yang mendaftar hari ini, kalau ada yang mendaftar hari ini, saya mau langsung buka ya. Saya langsung nambahkan kuotanya jadi tambah 50. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau daftar sekarang. Saya sudah daftar, Pak. Oh iya sudah, sudah banyak lagi. Ya iya. Tapi belum diaktifkan. Ya, saya aja Pak. Untuk khusus malam ini biar saya aja nanti saya lapor ke Mbak Feby. Mbak Feby ini udah daftar gitu ya. Jadi saya langsung supaya gini, supaya Bapak Ibu nanti bisa langsung praktek ya. Jadi ini kita coba langsung aja. Ternyata sudah mendahului semua nih, sudah duluan masuk. Ya, saya ambil dari atas ya, jadi bukan berdasarkan siapa yang duluan, tapi saya ngambil dari atas biar gampang. Ini, jadi Bapak Ibu silakan sambil saya mengerjakan ini, silakan mendaftar yang baru ya. Kalau yang sudah ada jangan daftar lagi. Atau sudah pernah daftar tapi kuotanya masih satu. Boleh nanti di dibuat di chat aja biar saya periksa lagi. Ya, siapa tahu kita kelewat juga. Namanya manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Jadi siapa tahu sudah pernah daftar, malah udah minggu lalu daftar-daftar kok kuotanya masih satu aja gitu kan. Nah nanti ditolong di chat agar saya periksa lagi biar kuotanya saya tambah gitu. Oke, udah nggak ada ya. Oke, semua sudah. Oh ada baru nih, ada yang baru daftar lagi. Oke. Nah di sini siapa nih?
Masih satu, sudah apa? Tasmik Corp, Tasmik Corp namanya ya. Oke, saya cek dulu Pak ya. Udah 50 Pak. Ini udah 50 ya. Baik, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Coba di chat aja. Kalau ada masih satu, kasih nama username-nya. Kalau masih ingat username-nya atau nama sendiri aja. Dia kan pakai 1000 ikhlas saya Pak. Saya baru baru Astra Boga 72. Ini mana nih? Saya cek dulu nih Astra Boga siapa nih? Astra Boga udah 50 tuh Pak. Ya, Astra Boga udah 50 saya cek. Sony belum ada. Belum daftar Pak. Username-nya Tools. Nah, ini lagi nih. Ada username-nya Tools. Saya sudah, Pak. Sudah ya, username Tools sudah ya. Yang Adi ya, Pak Adi ya, membernya Cirebon. Oke, itu udah semua. Oke. Jadi sebelum kita melangkah, kita periksa dulu. Takutnya nanti pada praktek nggak taunya masih satu semua gitu. Kasihan. Zahir Jambi, Pak. Bentar ya. Posi, posi. Nah ini baru ya. Oke oke. Yang baru saya ini ya, saya tambahkan. Oke. Nanti saya cek lagi. Nah, loh, nah banyak lagi nih nama baru. Ya udah saya langsung yang baru-baru saya ini dulu deh. Saya proses dulu ya. Yang baru-baru langsung saya proses supaya kita bisa praktek. Masuk daftarnya gimana Pak? Lupa saya Pak. Pak Rangga, suara siapa tuh? Gini Pak, tadi kita daftarnya itu pakai gini. Mana tadi? Ini Pak, daftar sekarang yang bawah ini ya. Atau saya coba di sini buat. Nah ini Pak, Trixly/daftar sekarang pakai ini Pak. Ya Pak ya. Oke, kita cek lagi. Oh, Oke, saya mau cek lagi masih ada nggak refresh. Oke, sudah penuh, penuh. Sudah semua 50. Saya daftar Pak username Jainal. Jainal baru ya? So sudah dari udah Pak Jainal udah Jainal Abidin ya. Oke, sudah Pak udah 50. Ranggas. Ranggasan. Belum ada Pak Ranggas apa Rangga Pak? Ini tulisannya Ranggas Rangga ya. Nggak ada Ranggas. Nggak ada. Username-nya apa Pak? Tulisannya Ranggas Rangga ASN. Rang ASN. Oh ini ada nih satu nih siapa nih? Sri Padilla, Sri Padilla, Sri Padilla masih satu. Oke, loh ini nambah lagi. Ya sambil jalan aja ya, takutnya nanti malah ya kita yang ngerjain ini sampai jam 10 nih. Oke udah ya. Nah, ini masih ada satu lagi nih. Oh ini orang ASN baru. Oke, baik Bapak Ibu ya. Semua sudah dapat kuota. Nanti pas prakteknya nanti kita coba. Jadi untuk mencoba pertama ini kita pakai kuota satu aja dulu bagi yang masih punya kuota satu. Nanti pas di akhir-akhir tolong saya diingatkan kalau masih satu supaya saya ganti. Gitu ya. Nah, setelah kita masuk ke sini ya, ke bagian sini, oh bukan. Nah, ini kan saya sudah dapat kuota belum? Maman.
Udah 50. Nah, yang perlu di dalam Krixly ini hanya kita perlunya itu adalah memposting produk, ya, memposting produk. Nah, eh, kemudian nanti kita bisa bisa juga kita melakukan inspeksi, ya. Kita bisa juga melakukan inspeksi atas produk kita. Cuman bedanya, ya, bedanya antara apa inspeksi yang kita pakai, ya, inspeksi yang kita pakai dengan inspeksi WSP itu bedanya nanti kalau di Krixly eh, di inspeksinya pada Google Search Console kan biasanya Google Search Console kita ngambil meta tag. Nah, tapi kalau di Krixly kita di sini daftarkan dulu nama email-email yang akan, nah ini nama emailnya semua nih. Artinya bahwa nama email ini nanti kami daftarkan ke dalam Krixly atau ke Google Search Console, ya. Ini nama emailnya semua kami daftarkan dulu, ya, supaya nanti baru bisa lakukan inspeksi. Nah, email yang mana yang akan didaftarkan? Yaitu email-email yang sudah tadi Bapak Ibu sudah daftar, ya. Nah, ini kan ada email-emailnya nih. Nah, email ini nanti kami daftarkan dulu ke dalam Krixly-nya agar supaya Bapak Ibu bisa melakukan inspeksi. Yang artinya bahwa untuk Google Search Console untuk inspeksi itu bisa kita lakukan sebanyak 11.000. Ini kan ada sudah ini kan per 100, ada 11 halaman. Berarti kan 11.000, ya. Artinya kita bisa keroyok ini inspeksi sekali apa satu portal ini kita semuanya bisa inspeksi sekaligus. Yang artinya kalau Bapak Ibu pengguna WSP bisa juga WSP itu dikeroyok lebih dari satu, ya, bisa 10, 20 gitu. Nah, yang penting sekarang kita coba bagaimana cara melakukan postingnya, ya. Cara postingnya gini, sama, hampir mirip dengan WSP, tinggal produknya, kita pilih menu produk, dan tambah atau plus input produk. Nah, di sini kategorinya, nanti kita pakai kategorinya, semuanya pakai order, ya. Kategorinya order, yang lain. Nah, kemudian nama produknya, ya, buatkan nama produk, penggunaan judul, ya, penggunaan judul produk itu harus sangat hampir sama lah menurut saya dengan cara kita menggunakan judul di WSP maupun dongkrak usaha dan CTR dan Biolink dan lain sebagainya. Artinya dalam penggunaan judul itu diharapkan jangan menggunakan hanya dua kata, ya. Jadi keywordnya atau judulnya sama kita menggunakan seperti produk lain. Contoh kita buat gini, eh, jasa atau jasa atau rental deh, rental lagi ya, rental komputer, ya, termurah di, kita buat gini aja, contoh ya, di Bekasi, ya. Minimal, ya, minimal itu kita pakai empat empat kata, ya, minimal kita pakai 4 kata untuk judulnya, ya. Jadi seperti kita biasa menggunakan judul pada produk-produk lain. Nah, kemudian setelah itu kita pilih nama file gambar, ya, nama file gambar itu. Nah, itu juga sama syaratnya. Gambarnya jangan terlalu besar, ya, syaratnya sama. Gambarnya tidak terlalu besar. Untuk kilobyte-nya itu diusahakan di bawah 100 kilobyte-nya, ya. Contoh di sini tadi gambar eh, rental komputer, ya. Rental komputer tadi keywordnya adalah rental komputer. Nah, untuk judulnya kita harus menggunakan keyword, bukan judul.
nama file gambar kita harus menggunakan keyword, ya. Yaitu tadi sewa komputer, ya, sewa komputer seperti ini. Jadi kalau seandainya judul atau nama filenya kita harus menggunakan dua kata, berarti kita harus pisahkan. Jadi di sini tidak boleh ada spasi juga, sama syaratnya tidak boleh ada spasi dan nama filenya mengandung keyword. Nah, kalaupun dia harus terpisah antara kata satu dengan kata yang lain, tinggal kita buat tanda minus atau tanda strip gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu open. Nah, kemudian harga, karena ini jasa rental ya. Biasanya kan kalau jasa rental ini tidak ada harganya, harga pastinya. Karena apa? Itu kan tergantung jumlah unit dan jaraknya. Artinya di sini kita isikan aja nol dengan harapan kita mendingan di telepon aja gitu ya. Supaya kita ditelepon aja. Nah, kemudian di sini kita tambah deskripsi ya. Deskripsi di sini itu hampir sama dengan kita mengisi deskripsi. Kalau seandainya ini kebetulan produk rental komputer ini adalah produk vendor ya. Produk vendor yang ada di Titik Terang Kreatif. Nanti Bapak Ibu boleh lihat vendor-vendor kita itu dia ada di Titik Terang Kreatif, pilih menu vendor ya, kemudian pilih sewa komputer, searching aja komputer ya. Nah, ini dia rental komputer. Nah, kemudian di sini kita lihat eh di deskripsinya si vendor itu tidak banyak ya, dan dia kasih target kota atau target marketingnya ada di sini. Terus gambar-gambarnya nanti Bapak Ibu bisa ambil gambar-gambarnya di sini ya, ada link drive-nya untuk gambar. Nah, kemudian kata kunci yang diminta adalah ini yang harus kita buat. Kemudian deskripsinya ini ya, ini nggak usah kita ambil. Ini tidak usah karena menurut saya sih ini kan merek dia atau nama usaha dia. Nah, sekarang kan kita maunya ini rental komputer ini kita posting di kita. Jadi jangan pakai merek dia ya. Jadi kita ambil bagian sini aja deskripsinya. Sewa komputer terpercaya, terdekat dan terlengkap sampai sini ya. Nah, ini kita kopikan, terus kita beri kebanyakan buka. Kita taruh di sini. Oke. Kita masukkan ke dalam deskripsinya. Nah, cuman permasalahannya kalau deskripsinya cuma segini, ini kan nggak bagus, ya, nggak bagus untuk dibaca, nggak bagus juga buat pada saat robot Google-nya berkunjung, sangat tidak bagus. Karena kalau bisa pada saat robot Google berkunjung diharapkan itu si page-nya atau halamannya itu harusnya unik, jadi banyak banget eh, isi deskripsinya. Nah, karena eh, yang kita dapat dari vendornya seperti ini ya kita coba. Ini kita minta bantuan ke ChatGPT ya, ke ChatGPT seperti ini. Kita minta ChatGPT bantuan ChatGPT untuk membuat artikel atau deskripsinya. Ya kita ketik aja gini, buatkan saya artikel tentang ya, tentang apa? Tentang judul yang tadi ya. Mana tadi lupa saya. Nah ini kita ambil judulnya tentang rental komputer termurah di Bekasi ya. Rental termurah di Bekasi. Oke. Nah, cuman kita minta kepada si ChatGPT karena ini kan datanya data dari vendor ya. Ini benar data dari vendor. Kita minta supaya deskripsi singkat ini diikut sertakan juga di dalam eh, artikel atau yang kita minta ke si apa ChatGPT-nya ya. Buatkan si artikel tentang rental komputer termurah di Bekasi. Nah, kita minta ini dengan data adalah, nah ini kita masukkan sebagai data.
Karena data itu kan data valid benar gitu ya dari vendornya. Nah, ini kita kopas ya. Yang diberikan oleh vendor itu kita kopas ke sini sebagai data untuk membuat artikel. Nah, kemudian tinggal jalankan. Nah, ini kita tutup-tutup dulu deh, kayaknya ini kebanyakan berat. Oke. Nah, nanti si ChatGPT akan membuat artikel sesuai dengan data yang kita minta atau data yang kita berikan. Ya, tadi kan datanya kita minta satu, bukan ya, ini sewa komputer terpercaya terdekat, lengkap melayani sewa komputer, laptop, PC desktop, PC I/O, printer, scanner. Nah, di sini nanti dibuat seperti itu, ya. Perangkat terlengkap, PC atau laptop, PC desktop, terus sampai sini layanan untuk berbagai acara. Nah, karena tadi di situ kita membuat di situ untuk acara event, ujian CPNS, training, universitas, perusahaan. Nah, dia juga akan buat seperti itu. Event, ujian CPNS, training, universitas, perusahaan. Ya. Dan ini dibuat semua. Nah, cuman hati-hati Bapak Ibu, ya. Tolong dibaca lengkap. Jadi tolong dibaca seutuhnya. Takutnya dia akan ada, takutnya si ChatGPT itu menyisipkan nama atau nomor telepon kompetitor. Karena kemarin saya ketemu di sini, dia nyebut untuk lebih lengkapnya boleh menghubungi. Nah, di situ ada nomor nomor kompetitor. Jadi dibaca aja dulu. Nah, kayak ini. Nah, jadi jika Anda membutuhkan data komputer dengan layanan terpercaya, terdekat dengan hubungi kami. Nah, untuk sini pakai hubungi kami sekarang juga. Nah, kemarin dia kasih ini hubungi nomor WA, nomor ini, nomor nomor handphone dan alamat. Kemarin ada seperti itu. Nah, ini setelah itu kita kopikan. Kita kopikan, kita masukkan. Ini kita timpa aja. Ini ditimpa. Jadi nanti deskripsinya kan lebih panjang gitu ya. Nah, cuman aturan di dalam deskripsi sama seperti produk lain, yaitu untuk judul deskripsi kita pakai heading 2. Nah, heading 2 dan dipertebal. Nah, kemudian ini adalah bagian dari judul, berarti namanya subjudul. Karena ini heading 2 kita pakai ini jadi heading 3 dan dipertebal juga. Ya. Nah, boleh juga ini kita lanjut. Karena itu subjudul dan ini sebagai sub-subjudul, ini berarti kita pakai heading 4. Tapi terlalu kecil ya, jangan gini. Kalau ini mau dibuat sub-subjudul, berarti ini harus kita turunin, ya. Kita turunin di sini. Udah, ya nggak usah deh. Ya, ini aja kita buat heading 3, nggak apa-apa. Heading 3, baru ini kita pakai heading 3 juga. Heading 3, bold. Ini juga kita pakai heading, tadi ini apa nih? Mengapa kami layanan. Nah, berarti ini kita pakai heading 4, bold juga. Terus ini keunggulan pakai heading 3, bold, udah. Nah, kemudian di sini kita coba isi dengan, boleh kita isi dengan SEO WA ya. SEO WA itu kita gunakan, tujuannya apa? Agar memunculkan tombol WA kita ya, tombol WA kita. Nah, ini kalau untuk di sini bagusnya jangan di sini, jangan dekat dengan judul, tapi kita buat jauh di bawah aja sekalian ya. Kita buat SEO WA. Kemudian SEO deny ya. Nah, kemudian kita isi meta keyword ya. Meta keyword ini kita isi dengan kata kunci, tapi dipisahkan dengan koma ya.
dibuat kata kunci dengan mengisi dengan koma. Nah, bisa juga kita pakai yang tadi dikasih oleh vendor, ya. Alah, vendornya udah ditutup lagi. Tadi vendor buat ini ya, ada di ChatGPT itu masih ada kan. Nah, ini kan ini punya vendor nih, data ini, ya. Ini masukkan aja ke bagian meta keyword, ya. Cuman ini sewa komputer terpercaya, terdekat dan terlengkap melayani komputer laptop. Nah, ini nggak usah ada segininya, ya. Dengan melayani sewa komputer laptop, terus komputer PC, terus satu lagi komputer PC AIO, all in one, ya, AIO, dan sewa printer. Oke. Nah, kemudian di situ meta deskripsi, ini tujuan kita buat ini adalah untuk membuat penawaran, ya, untuk membuat penawarannya. Nah, kita ambil contoh, ya, kita ambil contoh yang sudah pernah ada. Kita ambil lihat, seandainya kita cari di Google dengan keyword seperti ini, ya. Di sini kan ada kalimat-kalimat di bawah sini. Setelah judul ada kalimat di sini. Nah, ini yang kita pakai sebagai kalimat penawarannya, itu meta deskripsinya kita pakai ini, ya. Nah, apa tujuannya dibuat di sini? Agar gini, pada saat orang searching itu, kalau hanya judul yang dibaca mungkin tidak mewakili apa yang dia inginkan. Nah, pasti orang itu baca yang di bawah sini juga, ya. Apa penjelasan singkat lah namanya, penjelasan singkat. Nah, di situ boleh kita pakai sejenis kayak penawaran-penawaran, mungkin seperti ini. Eh, dengan apa? Penyewaan 100 unit, maka eh, gratis backup data gitu ya. Backup data ke eksternal hard disk. Kalau nggak salah ada seperti itu di penyewaan laptop. Nah, kita buat di sini, ya. Nah, ini bisa dengan penawaran singkat itu boleh pakai ada kata diskon atau promo gratisan gitu ya. Kita buat seperti itu, ya. Dengan eh, sewa atau rental minimal 100 unit langsung gratis backup data ke eksternal hard disk. Ya, ini salah satu penawaran juga gitu. Oke. Kemudian kita isi dengan nomor WA. Nah, kalau nomor WA yang ini kita pakai depannya jangan kosong ya, tapi 62. Oke, 628 gitu ya. Kemudian kita isi teks WA-nya, kita bisa gini. Halo Kak, saya atau halo admin, saya tertarik menggunakan jasa rental komputer Anda. Mohon info selanjutnya. Dan ini bebas ya, silakan Bapak Ibu berkreasi aja dibuat kalimatnya seperti apa. Untuk tes WhatsApp-nya. Artinya pada saat orang klik tombol WA, kalimat ini akan masuk ke kita. Kalimat ini akan masuk ke kita dan ini kita jawab. Ya. Nah, kemudian kalau seandainya Bapak Ibu punya link untuk Bukalapak, ya, artinya produknya ada juga di Bukalapak, di Tokopedia atau di Shopee. Nah, linknya masukkan ke sini, ya, dikopas saja ke linknya ke sini. Gitu ya. Kemudian kita submit. Nah, kita coba gini. Kita lihat hasilnya. Ya, kita lihat hasilnya di Crixly. Nah, ini sudah masuk ya. Ini sudah terposting.
Nah, kemudian apa langkah berikutnya kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan? Ini sebenarnya kita bisa juga inspeksi. Tapi kalau mau seandainya ini kita inspeksi, caranya itu hampir sama ya, hampir sama. Cuman di sini nanti di bagian sini, di bagian Google Search Console, ini kan kebetulan sudah dapat ya. Bapak Ibu nanti kami daftarkan nama emailnya. Jadi ini dibuat untuk di setelannya ada namanya pengguna dan izin. Nah, semua email-email Bapak Ibu nanti kami masukkan di sini. Ini kebetulan sudah sebagian besar kami sudah masukkan ya. Dari 129 sudah masuk nih. Oke, nanti bagi yang sudah masuk boleh melakukan inspeksi ya. Nanti kita ini apa? Kita masukkan semuanya. Oke. Nah, caranya inspeksi sama dengan produk lain. Kita masuk ke klik kanan rental komputer termurah di Bekasi, kemudian copy link address ya. Kemudian kita masuk ke Google Search Console dengan eh, pastikan bahwa ini sudah pakai yang Quickly. Nah, kemudian kita kopikan ke sini, enter. Nah, kemudian kita uji URL-nya aktif atau tidak aktif. Nah, ini sebenarnya kan tidak banyak yang harus kita kerjakan, cuman karena saya sambil eh, mengerjakannya sambil menjelaskan, jadi dia agak lama. Tapi kalau sebenarnya kalau kita kerja dengan ininya tanpa lakukan sambil mengajar itu cepat. Nah, untuk Krikli udah selesai. Nah, kita lanjut dengan karena ini kan ada 50 ya. Kita lanjut dengan Jerbono. Kita lanjut dengan Jerbono ya. Kita pilih jerbono.com. Nah, di sini kan belum ada produk kita yang tadi. Nah, ini kita juga kita harus masuk sebagai panel member ya untuk melakukan posting. Ini saya keluar dulu ya. Nah, tadi saya pakai, jadi sama ya, saya pakai Maman juga. Maman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Login. Oke. Oke. Nah, ini saya belum merubah ya. Masih satu. Ini masih satu postingan. Oke, kita lanjut. Jadi sama persis nanti. Jadi semua postingannya kita buat sama persis. Ya, kita pakai new apa atau new vendor juga boleh atau order juga boleh. Kemudian nama produknya tadi saya pakai jasa mana tadi? Ini rental komputer di Bekasi. Saya pakai rental komputer di Bekasi. Gambarnya boleh beda, nggak harus sama juga kalau gambar ya. Bisa beda. Saya pakai beda aja deh. Nah, mana sewa komputer. Sewa komputer saya pakai ini. Nah, ini sama kita kasih nol. Deskripsinya, nah ini kita bedakan. Sorry, deskripsinya boleh sama. Deskripsinya boleh sama. Kenapa bisa sama? Karena beda domain. Ya, beda domain. Kecuali kalau domainnya satu, deskripsinya tidak boleh sama. Makanya kalau di Maktul kita selalu membuat sinonim. Ya. Nah, ini kita pas di sini. Tinggal kita atur aja tadi, header-headernya kita atur. Nah, ini headingnya, heading 2 sebagai judul. Kemudian ini kita pakai heading 3. Oke. Kemudian ini kita pakai heading 3 lagi. Kemudian ini kita pakai ini hanya menjelaskan bukan judul. Nah, ini heading 3. Kemudian ke bawah habis. Oke. Nah, ini juga kita isi sama ya. Atau mendingan kini kita edit aja. Kita lihat di sini. Kita samakan aja meta keywordnya apa ya. Ini. Terus meta deskripsinya kita pakai yang ini sama aja.
Kemudian untuk udah yang lain udah nggak perlu lagi. Tinggal nomor WA-nya, tulis tulisannya, ya, tuliskan di teks WA-nya, kemudian selesai. Ini sudah, ya, ini sudah. Kemudian nanti tinggal kita lanjutkan dengan eh, web yang lain, ya. Karena akan ada 50, kita cantumkan lagi pakai prefix. Nah, prefix juga kita tambahkan lagi seperti itu. Karena sudah punya master, jadi itu sangat cepat mainnya, ya. Tulis kita pakai panel member, ya. Ini saya keluar dulu. Panel member saya pakai Maman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Loh, ini udah 50 sih Maman. Tadi masih 1 ya. Belum refresh kali ya. Nah, ini kita tambah produk, kita samakan aja, ya. Kita buka aja di sini 1 sebagai pembanding apa, kayak biar cepat kerjanya kita pakai gini. Judul kita pakai aja judul yang ada di sini, ya, judul. Terus apa lagi yang mau diisi? Gambarnya, pilih gambar, ya. Gambarnya tinggal pilih, bebas, boleh sama, boleh tidak, terserah. Boleh sama atau boleh tidak. Nah, saya pakai ini, kurang bagus, kurang menarik. Nah, ini aja. Ini deskripsinya kita pakai samain aja. Kopikan. Nah, tinggal ini diatur. Oh, ini udah benar. Nggak perlu diatur lagi, udah benar. Udah, tinggal kita lanjut ke bagian sini. Ini kopikan aja biar cepet. Ini dikopikan juga biar cepet ke sini. Terus sini dikopikan lagi, udah selesai. Tinggal lanjut nomor WA-nya, kita udah hafal. Ini sudah, ya. Kemudian udah selesai. Nah, artinya itu bisa cepat kita lakukan. Walaupun memang 50, waduh 50 banyak banget. Tapi bisa kita lakukan dengan cepat. Ya tinggal kita buka aja yang data yang pertama, Kirixli-nya. Tinggal yang kopas-kopas saja ke website yang berikutnya. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kita coba lihat di Jerbono-nya. Ini sudah belum tadi gitu ya. Nah, kita lihat di Jerbono-nya. Apakah ini sudah terposting atau belum. Nah, ini sudah terposting. Kita coba bisa nggak dia diinfeksi dengan Jerbono. Nah, di sini Jerbononya belum ada, ya. Jerbononya belum tersimpan. Nah, ini tidak tersimpan. Ini harus kita buka juga sebagai Jerbono. Ini nggak usah dulu deh, ya. Oke. Jadi yang kita sebenarnya Quickly itu juga sebenarnya bisa tanpa diinspeksi juga bisa. Tapi memang kalau yang saya lihat tanpa diinspeksi dia nunggunya agak lama gitu, nunggu naiknya itu lama banget. Kayak saya selalu biasanya mendingan saya inspeksi deh gitu, biar besok sudah terindeks gitu kan. Oke, baik, gitu aja Bapak Ibu untuk Krixly. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena tidak banyak juga yang harus kita lakukan di Krixly. Cuman kalinya yang banyak harus 50 kali, yang artinya semua semua ini eh, domain ini harus kita isi sesuai dengan produk kita. Oke, Bapak Ibu, saya lebih cenderung kalau kita lebih bagus kalau sudah selesai kita ke tanya jawab aja. Boleh silakan Bapak Ibu tanya jawab, boleh menggunakan raise hand atau saya baca dulu di
Oke. Nah, di sini ada pertanyaan Coach Vicky. Lebih mirip DU, Pak. Ya, sangat. Jadi kayak kembaran DU, namanya beda. Cuman bedanya apa? Kalau DU itu dia sendirian, kalau Krixli itu dia 50. Ya, sama kayak DU. Mirip lah, bukan sama sih sebenarnya, mirip. Karena apa? Karena di DU dia punya namanya dongkrak bisnis, ya, dongkrak bisnis, dan kita mempunyai subdomain di dongkrak bisnisnya. Itu kelebihan DU. Kalau di sini tidak ada subdomain dan tidak ada domain baru, ya. Nah, kemudian Purwono, vendor lihat gimana? Oh, itu tadi sudah saya perlihatkan ya. Kemudian post wiki, posting manual ya Pak? Ya, di posting satu per satu. 50 web itu daftarin satu per satu ke konsul. Sebenarnya tidak perlu didaftarin satu postingan apa? 50 web, 50 web tidak perlu, nggak perlu didaftar sih sebenarnya. Karena apa? Karena kita sudah masuk ke dalam ini. Jadi di bagian sini tadi ya, bagian mana itu setting ya, bagian set setelan. Jadi pengguna itu sudah kita daftarkan semua di sini pengguna. Nanti yang itu juga biar kami aja yang daftar. Terus bagian yang Jerbono juga nanti Jerbono di sini penggunanya juga kita daftar, kami daftarkan semua. Nanti kami yang daftarin di sini. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal inspeksi aja. Karena kan ini pengguna dan izinnya kan sudah dimasukkan berdasarkan email. Cuman satu, hati-hati kalau email yang sudah didaftarkan di sini, ya, email yang sudah didaftarkan sini pada saat melakukan inspeksi jangan diganti emailnya. Contoh, ini contoh kan saya udah punya email saya yang terdaftar di sini, saya lihat dulu ya. Email saya yang sudah terdaftar adalah eh, nah, email saya yang terdaftar itu pakai putramadeira@gmail ya, @gmail.com. Nah, pada saat melakukan inspeksi ya, pada saat melakukan inspeksi, saya juga harus menggunakan email itu ya. Nah, ini kan emailnya ini. Email saya bagian sini ya, bagian yang pojok kanan atas. Saya harus menggunakan email itu. Tapi seandainya Bapak Ibu mau ganti email, nah itu juga wajib lapor ke kita supaya kita tambahkan. Jadi artinya kalau sudah daftarkan email itu, nanti inspeksinya pakai email itu juga. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya baca lagi, udah nggak ada. Adi, Adi, oke Purwono tadi masih ya. List 50 web, apa aja, lihat di mana. Nah, itu sudah saya buat di chat ya. Di chat saya udah daftarkan semua 50 webnya. Nanti Bapak Ibu silakan kopikan, copy, masukkan ke Notepad supaya tersimpan ya, supaya tersimpan. Kemudian ada Adi, produk yang didaftarkan bebas ya. Nggak harus rental terus, Pak. Bebas, bebas ya. Saya tadi saya pakai rental komputer itu karena saya punya fotonya. Kebetulan fotonya itu sudah saya upload. Kalau saya pakai produk yang lain nanti saya bingung nyari-nyari fotonya. Bebas ya, sesuai dengan eh, tidak harus produk vendor juga. Boleh pakai produk sendiri atau pakai produk teman atau saudara. Silakan. Ya. Nah, kemudian di sini Pak Hairul, ini produk ke 50 web tujuannya apa ya? Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, kenapa kita mau menggunakan 50 web? Tujuannya apa? Kan itu pertanyaannya adalah, atau jawabannya, agar pada saat orang searching, ya, pada saat orang searching dengan keyword yang kita buat tadi, keywordnya rental komputer termurah di Bekasi gitu ya. Tujuannya adalah supaya semua website kita itu mendominasi, ya, mendominasi di Google. Artinya dari antara 50 website itu kita harapkan bahwa eh, di antara 50 itu ada di page halaman satu, ada di halaman 2, ada halaman 3, dan halaman 4 gitu. Dengan catatan gini, jika seandainya si calon customernya
Dia lihat di halaman satu, terus dia tidak puas dengan halaman satu, kadang kan dia scroll masuk ke halaman dua. Nah, begitu dia masuk ke halaman dua, harapannya kita juga masih ada di antara 5 website kita itu masih ada di situ. Terus masuk ke halaman tiga. Nah, kita juga masih ada di situ. Harapannya gitu. Jadi eh, mendominasi pasar istilahnya. Ya, mendominasi pasar pada saat orang searching di Google. Ya, oke. Nah, kalau ini code speaking wajib diinspeksi apa? Ya, wajib diinspeksi. Baik, ada saya lihat di sini ada yang raise hand sebentar ya, Bapak Ibu, ada yang raise hand. Pertanyaan sebentar. Pak Doni, silakan Pak. Pak Doni, silakan Pak. Oke, Pak Doni, silakan. Nggak kedengaran suaranya Pak. Apa mic-nya kebuka kok, tapi nggak ada suaranya ya? Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bolehkah memposting produk afiliasi? Silakan Pak, boleh. Ya, selama itu masih produk kita dan benar itu produknya ada dan bisa dijual, udah itu aja. Artinya takutnya orang udah pesan ternyata produknya nggak ada, kan gitu, atau nggak bisa dijual. Jadi semua produk baik pun itu fisik maupun jasa silakan, ataupun dalam bentuk software juga silakan. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi bertanya, oke kita boleh eh, akhiri aja karena mungkin rekamannya nanti bisa dilihat ya. Rekamannya bisa dilihat bagaimana cara melakukan pendaftaran di Klikly, terus bagaimana cara memposting dan melakukan inspeksi. Itu bisa dilakukan. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Eh, untuk malam hari ini, kami dari tim Titik Terang Kreatif bagian tim teknis mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kita akan ketemu kembali di hari yang akan datang. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya mohon izin live Bapak Ibu ya. Terima kasih. Salam. Iya.